Oke, ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Well, apa kabar teman-teman semuanya? Terutama para pejuang Acep ya. Nah, karena pada video kali ini kita masih membahas materi yang terkait dengan persiapan ujian Acep ya. Seperti biasa, saya doakan dulu bagi teman-teman yang akan mengambil atau mengikuti tes Acep ya. Semoga nanti bisa mendapatkan nilai terbaik, ya, diberi kemudahan, diberi kelancaran, mendapatkan nilai terbaik seperti yang diinginkan dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impian tersebut. Alright, oke, amin. Dan apa yang akan kita bahas pada video kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang cukup penting, ya. Materi-materi yang selalu kita bahas ini selalu penting ya, jadi tidak ada yang tidak penting memang. Nah, jadi ini salah satu materi yang sangat penting ya, dalam sesi grammar and structure dan juga composing skill, yaitu cara analisa soal dengan reduced adjective clause. Kenapa ini menjadi sangat penting ya? Karena masih banyak teman-teman ketika berhadapan dengan soal seperti ini, kemudian terjadi kebingungan ya, atau bahkan terkecoh sehingga menentukan atau memilih pilihan jawaban yang justru tidak tepat. Nah, maka dari itu saya akan kasih tahu ya, seperti apa ciri-ciri soal yang mengandung mengandung reduced adjective clause itu dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, tapi sebelum itu saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris lain yang akan selalu saya update dan pasti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alright, nah ini dia ciri kalimat dengan reduced adjective clause ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih ciri-ciri kalimat yang mengandung reduced adjective clause itu seperti apa ya. Jadi setidaknya ada 2 ciri-ciri ya di mana kalimat tersebut mengandung reduced adjective clause ya. Yang pertama yaitu terdapat noun yang bertemu dengan verb ing. Ya, noun di sini dia bisa berupa word, bisa berupa phrase gitu ya. Nah, jadi noun dia diikuti langsung dengan verb ing tanpa adanya to be. Nah, jadi ini adalah ciri dari reduced adjective clause ya. Nah, kalau teman-teman menemui atau menemukan noun yang ketemu dengan verb ing, maka pastikan bahwa verb ing di sini bukan sebagai ordinary verb ya. Nah, karena ini yang sering mengecoh ya, karena walaupun walaupun banyak di antara teman-teman itu sudah paham ciri-ciri dari ordinary verb ya. Ya, dan salah satunya ya bahwa verb ing tanpa to be itu tidak bisa menjadi ordinary verb. Nah, tapi ketika sudah berhadapan dengan soal dan mendapati ada noun kemudian diikuti dengan verb ing, biasanya pikirannya itu langsung tertuju bahwa noun ini adalah subjek dan verb ing-nya sebagai ordinary verb-nya. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Karena kalau terjadi seperti itu, teman-teman terkecoh ya, bisa jadi nanti keliru dalam memilih pilihan jawaban. Karena verb ing-nya yang sebetulnya bukan ordinary verb dianggap ordinary verb, gitu ya. Nanti bisa jadi bingung, kemudian malah memilih pilihan jawaban yang tidak tepat, gitu. Nah, itu ciri yang pertama ya. Jadi sekali lagi, apabila ada noun bertemu langsung dengan verb ing, ya, maka itu adalah ciri dari reduced adjective clause, ya. Nah, contohnya di sini misalnya, the girl sitting, ya. Jadi ada frase the girl. Kemudian ya ini noun ya, the girl noun kemudian ketemu dengan verb ing yaitu sitting. Ya. Jadi the girl sitting ini bukan subjek dan ordinary verb ya. Nah, dia menjadi satu frase sebetulnya yang disebut dengan adjective phrase ya. Dia reduce dari adjective clause memang. Ya, dia menjadi adjective phrase.
Oke, jadi the girl sitting ini bukan berupa the girl sebagai subjek, sitting sebagai ordinary verb, enggak ya. Tapi ini masih sebagai satu rangkaian frase gitu. Nah, kemudian ciri yang kedua, ya dari kalimat yang mengandung reduced adjective clause itu terdapat noun yang ketemu dengan verb 3. Oke. Nah, maka jika teman-teman menemukan soal yang mengandung noun ketemu dengan verb 3 seperti ini, maka pastikan verb 3 di sini bukan sebagai ordinary verb ya, karena verb 3 tidak bisa menjadi ordinary verb kecuali didahului oleh have atau to be ya. Nah, jika ada noun ketemu langsung dengan verb 3 pasti dia adalah reduced adjective clause ya. Bukan, verb 3-nya bukan sebagai ordinary verb, itu ya. Nah, contohnya misalnya the house di sini sebagai noun, kemudian cleaned gitu ya, dia sebagai verb 3 maka verb 3 di sini atau cleaned ini dia bukan sebagai ordinary verb. Sama halnya dengan ciri yang pertama, noun ketemu verb ing ya. Jadi noun ketemu dengan verb 3 ini masih menjadi satu rangkaian frase. Nah, bedanya apa antara noun ketemu verb ing dengan noun ketemu dengan verb 3? Bedanya adalah pada pemaknaan atau voice-nya ya. Nah, jadi noun ketemu dengan verb ing itu adalah, active voice ya atau makna aktif dia. Ya, sementara kalau ada noun ketemu dengan verb 3 dia punya passive voice atau bermakna pasif. Jadi kalau kita artikan misalnya the girl sitting artinya gadis yang duduk. Sementara kalau the house cleaned ini rumah yang dibersihkan. Ya, jadi kalau diterjemahkan itu secara penerjemahan masih sama dengan adjective clause yaitu ada kata yang di situ ya. Nah, hanya saja kalau ketemu verb ing berarti yang aktif. Jika ketemu dengan verb 3 maka yang pasif. Nah, sebagaimana contoh di sini ya, the girl sitting gadis yang duduk, the house cleaned rumah yang dibersihkan. Itu ya. Nah, ini pemahaman terhadap ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soalnya. Right. Nah, di sini ada contoh soal ya. Misal pada contoh soal nomor 1 ini, nah di sini ada the substance kemudian holding, oke ya. Nah, the substance holding. Nah, ini adalah ciri dari reduced adjective clause karena ada the substance sebagai kata benda atau noun dan holding sebagai verb ing, gitu ya. Nah, maka jangan kemudian dianggap bahwa the substance ini subjek dan holding adalah kata kerjanya atau ordinary verb-nya, bukan. Nah, artinya ini masih satu kesatuan, the substance holding. Gitu ya. Nah, nanti subjeknya dia secara keseluruhan the substance holding every atom together di sini ya. Nah, artinya kalimat yang saya blok di sini ini masih belum terdapat ordinary verb gitu ya, walaupun ada kata holding ya. Sehingga teman-teman bisa memastikan ya bahwa oh di sini belum ada ordinary verb-nya. Sehingga ketika kita lanjutkan, ada konektor because, ya, kemudian ada subjek it, ya, kemudian ada ordinary verb acts. Nah, karena ada satu konektor, kalau teman-teman kembali pada materi sebelumnya ya, tentang one clause dan multiple clause sentence, ya. Kalau ada konektor berarti itu ciri dari multiple clause sentence. Artinya jika ada satu konektor, maka ada 2 ordinary verb. Nah, di sini masih ada satu ordinary verb ya, ada satu ordinary verb yaitu X dan sebelumnya belum ada ya. Dari mulai the substance sampai dengan together ini belum ada ordinary verb. Nah, jika teman-teman paham demikian, teman-teman bisa memastikan bahwa
Pada missing word di sini ya atau titik-titik ini berarti yang dibutuhkan adalah ordinary verb ya, masih membutuhkan ordinary verb gitu ya. Nah, maka di mana pilihan jawaban yang paling tepat di antara A, B, C, dan D? Nah, kalau kita lihat maka satu-satunya jawaban yang tepat ya, yang mengandung ordinary verb adalah yang C ya. Nah, mana ordinary verb-nya? Ordinary verb-nya adalah called dengan is sebagai auxiliary verb karena ini merupakan passive voice, gitu ya. Nah, karena yang lain calling ya verb ing tanpa to be tidak bisa jadi ordinary verb, kemudian be and calling juga sama ya, hanya selisih ada conjunction di sini. Kemudian yang D, nah ini juga tidak ada ordinary verb sama sekali, gitu ya. Nah, jadi itu salah satu fungsi ya, kenapa kita perlu memahami bahwa kalimat tersebut mengandung reduced adjective clause. Nah, ini reduced adjective clause dengan makna aktif ya, karena ada noun ketemu dengan verb ing. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Okay, in the Civil War, about two-thirds of the property blah 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 by Southerners was lost. Okay, kalau teman-teman lihat di sini pada soalnya, ya nampak tidak ada reduced adjective clause, ya. Nah, tidak ada reduced adjective clause dari mulai in the Civil War, kemudian about two-thirds of the property, okay. Nah, by Southerners was lost, nah nggak ada adjective clause. Nah, tapi teman-teman perlu hati-hati ketika menentukan missing word ini, itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita cermati pada soal ini ya. Soal ini apakah sudah mengandung ordinary verb? Sudah, betul ya. Nah, sudah mengandung ordinary verb yaitu was, ya was. Ya, jadi was sebagai ordinary verb ketemu dengan lost ini sebagai adjektifnya. Ya. Nah, sehingga sudah ada ordinary verb ini. Maka yang dibutuhkan apa di sini? Ya, yang dibutuhkan berarti dia tidak membutuhkan ordinary verb lagi. Itu ya, dia tidak membutuhkan ordinary verb lagi. Sehingga teman-teman jangan sampai nanti memilih pilihan jawaban yang mengandung ordinary verb. Nah, jika teman-teman tidak memahami tentang reduced adjective clause, bisa jadi nanti terkecoh ya. Misal, kita lihat pada pilihan jawaban A, B, C, D ini ya. Nah, bisa jadi teman-teman itu walaupun sudah paham tentang ordinary verb, sudah paham tentang multiple clause ya, tapi kadang-kadang masih terjebak dengan kata yang lain. Misalnya di sini ada kata by. Ya, by itu seringkali dikaitkan dengan kalimat pasif atau passive voice ya. Nah, ketika teman-teman melihat di sini pilihan jawabannya ada was owned, owned, to own, dan it will own. Oke ya. Nah, was owned ini menunjukkan ada to be ketemu dengan verb 3. Nah, kalau teman-teman tidak hati-hati, mesti teman-teman akan memilih jawaban yang A, yaitu to be plus verb 3. Kenapa? Karena ada by. Ya, by yang nanti dikaitkan dengan kalimat pasif, ya. Nah, padahal jawaban yang tepat di sini bukan A, bukan was owned, tapi yang B, owned saja. Ya, property owned, ya. Nah, kenapa demikian? Kembali lagi pada analisa awal sebetulnya. Di sini sudah ada ordinary verb, berarti tidak membutuhkan ordinary verb lagi. Terus bagaimana dengan owned? Apakah dia verb 2 atau verb 3? Ya, jawabannya adalah verb 3. Dan kenapa dia langsung terletak setelah the property? Property kan noun ya. Noun ketemu dengan verb 3. Boleh. Boleh kembali pada ciri dari reduced adjective clause di awal tadi ya. Nah, jadi berarti jawabannya adalah B dan kenapa B? Karena ini kalimat mengandung reduced adjective clause dengan makna pasif ya. The property sebagai noun ketemu dengan owned verb 3.
tanpa harus ada to be, tanpa harus ada have, gitu ya. Right. Nah, jadi soal nomor 2 ini mengandung reduced adjective clause dengan makna pasif ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Oke, di sini ada most adult including 78% of men and 61% of women, koma, ya ada 2 koma di sini ya, most adult, koma, kemudian di sini setelah kata woman ada koma lagi, bla 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 that gender roles in marriage today are more equal than traditional. Oke, ya. Nah, ini kalimat mengandung reduced adjective clause juga. Nah, kira-kira teman-teman bisa melihat menentukan manakah reduced adjective clause-nya? Ya, reduced adjective clause-nya adalah pada kata including, right? Nah, ini adalah reduced adjective clause dengan makna aktif ya, karena dia berupa verb ing. Nah, kenapa dia terletak setelah koma ya? Nah, kemudian ada koma lagi seperti apositif, ya, karena ini berarti dia reduce adjective clause yang berupa non-essential adjective clause atau non-restricted adjective clause ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar adjective clause, pasti tahu ya tentang non-essential adjective clause, yaitu adjective clause yang di situ posisinya itu ketika dihilangkan tidak terlalu mempengaruhi makna secara keseluruhan. Jadi dia hampir sama dengan apositif secara fungsi ya. Dan penulisannya memang harus ada koma sebelum sebelum konektornya gitu ya. Nah, maka ketika itu direduce ya konektornya hilang, kemudian jika ada to be-nya juga hilang ya, maka langsung ketemu dengan verb ing. Gitu ya, ketemu dengan verb ing jika dia maknanya aktif, ketemu dengan verb 3 jika dia maknanya pasif. Nah, maka di sini including ini adalah bentuk reduced adjective clause sehingga jangan sampai dianggap sebagai ordinary verb, gitu ya. Nah, dan berhenti sampai dengan women ya, dia tadi ya, dia punya fungsi seperti apositif. Jadi dia memberi informasi tambahan saja. Andaikan dihilangkan, maka tidak akan terlalu berpengaruh pada makna termasuk juga pada kalimat sisanya gitu ya. Nah, berarti sudah ini anggap aja tidak terlalu penting perannya dengan kalimat setelahnya gitu ya. Nah, berarti subjeknya yang mana? Subjeknya adalah most adults ini. Ya, most adult, kemudian kita lihat, lanjutan kalimatnya ya, that gender roles in marriage today are more equal than traditional. Nah, di sini teman-teman mendapati adanya konektor that. Nah, ada konektor that, berarti kalau kita lihat secara keseluruhan ada satu konektor, artinya harus ada 2 ordinary verb. Nah, sementara sebelum that ini belum ada ordinary verb tadi ya. Ya, karena including bukan termasuk ordinary verb, berarti sebelum that belum ada ordinary verb. Dan setelah that, ya, ada satu ordinary verb yaitu are. Nah, sehingga yang dibutuhkan di sini pada titik-titik ini adalah ordinary verb. Nah, maka teman-teman bisa memastikan di antara A, B, C, D manakah yang terdapat ordinary verb. Ya, yang terdapat ordinary verb yaitu A dan B ya, yaitu say. Nah, say ini sebagai ordinary verb. Sementara saying, verb ing tanpa to be nggak bisa, to infinitive, to say juga tidak bisa. Maka manakah yang tepat antara say dengan they say? Yang tepat adalah betul, yaitu say saja. Kenapa? Karena yang B ini ada subjek, sementara pada soal ini sudah terdapat subjek yaitu most adult ini sebagai subjeknya ya. Right. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Oke, pada contoh yang keempat, di sini ada soal the four character drama ya.
Who's Afraid of Virginia Woolf. Ini nama judul ya, judul, sebuah drama ya. Who's Afraid of Virginia Woolf, koma, bla 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 by Edward Albee opened on Broadway. Alright. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh dengan yang bercetak miring ini ya. Ya, dia itu judul ya, jadi dia judul. The Four Character Drama yang berjudul Who's Afraid of Virginia Woolf ini ya. Oke, nah kemudian ada koma di sini dan ada koma lagi. Nah, di sini kemudian ada kata kerja opened on Broadway. Nah, ini soal mirip dengan soal nomor 3 sebelumnya ya. Ya, karena ada koma ya yang mengurung beberapa kata. Itu nomor 3 tadi ya. Nah, kemudian kita cek dulu sebelum missing word ini apakah sudah ada ordinary verb? Tidak ada ya. Ya, tidak ada ordinary verb di sini ya. Kemudian setelah titik-titik apakah ada ordinary verb? Ada, yaitu opened. Nah, open ini sebagai ordinary verb, berarti dia verb 2 ya. Nah, sudah ada satu ordinary verb dan tidak ada konektor. Oke ya. Nah, jadi perhatikan tidak ada konektor pada soal ini gitu ya. Nah, berarti yang dibutuhkan di sini adalah bukan ordinary verb gitu ya. Nah, karena sudah ada ordinary verb di sini dan tidak ada konektor pada soal gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi tapi di sini mengandung ordinary verb asalkan ordinary verbnya juga mengandung konektor. Nah, itu opsinya begitu ya. Nah, maka kita coba cek pada pilihan jawaban. Oke, nah yang A, it was written. Nah, jelas di sini ada ordinary verb written dengan auxiliary was. Oke ya. Sementara tidak ada konektor, berarti jelas salah ya. Salah, bukan. Karena ini sudah ada ordinary verb open sehingga tidak membutuhkan ordinary verb lagi kecuali ada konektornya. Kemudian kita lihat yang B. Who was written. Oke, who was written. Nah, di sini ada ordinary verb written dengan auxiliary was berarti ya written sebagai ordinary. Kemudian ada konektor who, right? Berarti bisa dong, bisa jadi sekilasnya nampak seperti itu, tapi kita lihat lagi, kita teliti lagi karakter apa namanya konektor who ini. Kalau teman-teman sudah memahami adjective clause, konektor who ini tidak tepat ketika dia diletakkan pada missing word ini ya. Kenapa? Karena who itu dia sebagai pengganti subjek untuk person ya. Pada adjective clause, nah who itu dia RPS untuk person ya, relative pronoun as subject untuk orang. Sementara kalau kita pahami ya, kalimat ini jika terdapat who, maka who ini kembali bukan pada orang ya, tapi kembali pada drama ya, pada drama. The four character drama. Ya, sehingga dia bukan sebagai manusia atau person. Sehingga penggunaan who ini tidak tepat gitu ya. Nah, berarti walaupun secara struktur sekilas seolah betul, ternyata begitu dipahami lebih lanjut maka ternyata salah ya karena who penggunanya tidak sesuai pada kalimat ini. Oke. Kemudian kita cek jawaban yang C. Nah, yang C ini written. Dia verb 3 dan tidak ada have, tidak ada to be. Berarti dia bukan ordinary verb. Ya, karena dia bukan ordinary verb, berarti boleh dong dimasukkan di sini? Betul, boleh sekali ya. Karena yang dibutuhkan memang bukan ordinary verb. Gitu ya.
Nah, maka memungkinkan. Sekarang kita cek dulu yang D, was written. Nah, was written maka written sebagai ordinary verb, was sebagai auxiliary. Ya, maka ini juga tidak bisa. Ya, tidak bisa karena opsinya cuman 2 di sini tadi ya, yaitu dia bukan ordinary verb atau bisa ordinary verb asalkan ada konektor yang tepat. Nah, berarti jawaban yang tepat nomor 4 ini adalah yang C, written. Dia verb 3 saja. Nah, maka kenapa kok verb 3? Alasannya karena dia berupa reduced adjective clause dengan makna pasif, ya. Nah, jadi dia verb 3. Verb 3 yang terletak setelah noun. Nah, ini sebetulnya secara bentuk sama dengan nomor 3 tadi, yaitu dia sebagai non-essential adjective clause, sehingga terletak di antara 2 koma, seperti apositif ya. Nah, ini ada koma dan ada koma lagi di sini, oke. Nah, ya hanya saja bedanya apa kalau nomor 3 tadi itu verb ing, maknanya aktif, sementara yang nomor 4 ini dia verb 3 karena memang dia passive voice atau bermakna pasif ya. Kalau kita terjemahkan written by berarti yang ditulis oleh, begitu, right. Nah, jadi ini contoh soal yang keempat ya yang mengandung reduced adjective clause ya. Sehingga teman-teman perlu, ketahui bahwa reduced adjective clause tidak hanya tercantum pada soalnya, tapi seringkali dia menjadi pilihan jawabannya, sebagaimana soal nomor 4 ini. Oke teman-teman, jadi itu 4 contoh soal ya yang mengandung reduced adjective clause, semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat dan apabila ada yang masih belum dipahami oleh teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video berikutnya.